Dalam Islam dikenal beberapa jenis air yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Pertama, air mutlak. Hukum air mutlak adalah tahurun atau suci dan mensucikan. Dengan kata lain, air mutlak suci pada zatnya dan dapat menyucikan benda lain. Ada beberapa macam air yang dikategorikan air mutlak, yaitu air hujan, salju, embun, air laut, air zam-zam, dan air yang berubah disebabkan lama tergenang. Kedua, air mustamal atau air yang pernah digunakan. Air mustamal adalah air yang pernah dipergunakan untuk mandi besar atau berwudu. Hukum air semacam ini adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, sebagaimana air mutlak dengan tanpa ada perbedaan dari segi hukum. Sebab, pada dasarnya air ini suci, dan tidak ada satupun dalil yang meniadakan kesucian hukumnya. Adapun dalil yang menyatakan bahwa hukum air mustamal adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci adalah hadits Rubai binti Muawids ketika menjelaskan tata cara wudu Rasulullah. Ia berkata, Rasulullah mengusap kepalanya dengan sisa air wudu yang terdapat pada kedua tangannya. Ketiga, air yang bercampur dengan benda suci. Adapun air yang bercampur dengan benda yang suci, seperti sabun, minyak zifaran, tepung dan sebagainya, yang pada umumnya terpisah dari air, maka hukum air tersebut tetap suci dan menyucikan selama masih masuk dalam kategori air mutlak. Jika tidak lagi masuk dalam kategori air mutlak, maka air itu hukumnya suci, tapi tidak dapat menyucikan benda lain. Keempat, air yang bercampur najis. Air yang bercampur dengan najis terbagi menjadi dua macam. Pertama, jika najis yang ada dalam air itu merubah salah satu dari rasa, warna atau bau air tersebut, menurut kesepakatan ulama, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Mulkin. Kedua, air tetap dalam status kemutlakannya jika ketiga sifat yang meliputi rasa, bau atau warna tidak mengalami perubahan. Hukum air semacam ini adalah suci dan mensucikan, baik jumlah air tersebut sedikit ataupun banyak.